Oke, lalu berikutnya, coba bahas juga soal para pendeta atau pastor atau orang-orang beragama yang bisa menyembuhkan orang sakit dengan doa-doa mereka. Itu kira-kira energi apa atau levelnya mereka itu bagaimana? Oke, jadi sekarang kalau kita mungkin secara objektif, ada mungkin satu penyakit yang sama. Satu didoakan dengan cara agama tertentu, kemudian penyakit yang sama juga kemudian didoakan dengan doa agama yang berbeda dan sembuh. Nah, jadi poinnya yang saya sempat singgung di jawaban saya sebelumnya, juga apa yang saya jelaskan di video tentang gelombang pikiran, bahwa Tuhan itu adalah aktivitas sinyalnya dan otak itu komputernya. Jadi misalnya sinyalnya televisi A, kamu mau buka di handphone, mau buka di komputer, tampilannya sama. Oke, jadi mau pakai cara agama apa, agama A, agama B, sinyalnya kalau frekuensinya sama, ya sama. Oke, jadi ini sebenarnya mewakili apa yang saya coba jelaskan di gelombang pikiran, bahwa secara garis besar, orang beragama itu ada dua kategori lah. Satu yang percaya bahwa semua yang tertulis, kata-katanya, bahasanya, itu yang benar. Sementara kalau di sisi yang lain, di sisi spiritualitas dan penjelasan saya tentang gelombang pikiran, bahwa aktivitas sinyal inilah yang nyata ada. Ini yang menjawab bahwa doa yang sama dibacakan orang yang berbeda, mungkin efeknya juga berbeda. Kenapa? Karena sinyal yang ditangkapnya juga berbeda. Jadi penjelasan sains tentang bahwa di agama juga ada tentang nur, teja, cahaya, tentang suara, firman. Dan ini hal yang mudah, bahwa yang berpengaruh itu bukan tentang kata-kata atau bahasanya, mau kalian dari agama apapun, tapi tentang kekuatan sinyalnya. Jadi penjelasan sains tentang suara, cahaya, itu yang terkoneksi. Kalau kalian tidak percaya, kalian nyalakan sekarang dengan remote ya, televisi kalian, itu cahaya infrared, tapi kalian tidak melihat cahayanya. Nah, gelombang pikiran juga seperti itu, seperti cahaya. Dan artinya tidak terikat ruang waktu. Itu kenapa orang terpisah jauh bisa secara firasat menangkap pesan. Penjelasannya semacam itu. Jadi kalau ada beberapa orang yang punya kemampuan menyembuhkan, rasa mereka, niat mereka menyembuhkan, entah bahasanya apapun, di level gelombang itu tentang rasa dan pikiran yang diwujudkan melalui kata-kata atau melalui ritual, entah menari seperti Ida Dayak, itu bentuk ekspresinya. Tapi bukan pada kata-kata, kalimatnya, tata caranya, tapi tentang kondisi pikiran dan batin ya, gelombang pikiran itu tadi. Dan selalu ada fenomena orang punya kemampuan seperti itu. Tapi di sisi fisik pun harus juga ada hal yang sifatnya objektif, medical, medis. Jadi penyembuhan itu ada yang sifatnya ke fisik dan non fisik. Kalian mau diterapi dengan alat canggih apapun ya, kalau kalian tidak punya daya hidup, tidak punya harapan, ya ini yang dialami banyakkan orang ketika divonis penyakit berat, dia lebih cepat untuk meninggal. Artinya bahwa ini adalah bentuk sinergi. Apa yang bisa diterapi secara fisik, itu pula dengan tadi keyakinan batin, harapan tentang kesembuhan. Mau dengan agama apapun, bahasanya seperti apa, ritualnya seperti apa, semua hanyalah ekspresi dari cahaya dan firman, suara, aktivitas gelombang sinyal ini tadi. Jadi kalau pertanyaan di sini kira-kira itu energi apa? Energi cuma satu. Levelnya seperti apa? Bagaimana mengukur level pikiranmu, batinmu? Hanya orang itu yang tahu. Jadi penjelasan saya tentang gelombang pikiran kan justru lebih memperjelas satu hal yang bagaimana sih itu bekerja. Lawang kenyataannya agama apapun dengan cara apapun, ya kalau sembuh memang sembuh. Entah penyakitnya sama, doanya beda, bisa sembuh kok. Jadi kan bukan di doa atau tata caranya.